Harusnya yang di situ matahari, bukan bumi. Ini udah benar, kan matahari yang mengitari bumi. Kamu salah, yang benar bumi yang mengitari matahari. Kamu yang salah. Aku yang benar. Aduh, jadi pusing. Kamu dari tadi diem aja pusing, apalagi disuruh mikir. Terus, kalau bulan gimana? Bulan yang mengitari bumi. Kebalik. Makanya kamu baca bukunya. Di sekolah aja kamu kebanyakan bercanda. Ngapain sih ribut-ribut? Kamu ngapain lama banget di toilet? Aku BAB sambil mikir. Mikir apa? Mikirin sebenarnya bumi itu bulat atau datar. Yah, makin pusing. Alhamdulillah, selesai. Urutan planetnya udah benar kan? Udah benar. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Semua planet itu mengelilingi matahari kan? Betul, matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet yang lainnya. Makan dulu buburnya. Ya. Silakan. Alina, makan bubur yang benar itu nggak diaduk. Berarti selama ini kamu salah. Aku nggak mungkin salah karena mengikuti cara makan bubur orang yang pintar. Orang pintar siapa? Om aku kalau makan bubur gak pernah diaduk. Tapi om aku makan bubur diaduk dulu. Om aku dokter. Om aku insinyur, sering bikin rumah sakit. Dokter bisa mengobati orang sakit. Mau ngobatin gimana kalau nggak punya rumah sakit? Udah, lapar nih, kapan makannya? Aku tanya aja deh sama abang penjual bubur. Bang, Iya, Neng. cara makan bubur yang benar diaduk apa enggak? Dua-duanya benar. Yang penting masukin ke mulut, jangan ke hidung. Yang salah itu kalau sebelum makan gak baca bismillah. Nah itu paling benar. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Yang benar bumi itu bulat. Ya, kayak badannya Adul tuh. Kalau bumi itu bulat, kita jalan pasti sempoyongan. Kalau bumi itu datar, penghuni paling ujung pada jatuh. Kalau bumi datar berarti kita rugi. Rugi kenapa? Kita udah beli bola pingpong yang bulat. Kalau bumi datar, bola pingpongnya nggak kepake. Diganti aja pakai tutup botol. Jadi keputusannya bumi itu bulat atau datar nih? Bulat. Datar. Ah, semua merasa paling benar. Lo mau kemana? Mau pindah ke planet Mars. Udah pindah aja sana. Kamu di bumi cuma ngesain. Alhamdulillah. Buburnya semua aku yang bayar ya. Emang kamu punya uang? Kalau buat beli bubur sih ada. Kenapa kamu mau bayarin semuanya? Mau sedekah? Oh iya, kata Pak Ustadz Zidan, traktir temen juga sedekah. Enggak. Uang saku aku lebih banyak daripada kamu. Jadi aku aja yang bayarin semuanya. Selama ini udah keseringan kamu yang traktir. Sesekali aku. Besok atau lusa, kamu belum tentu punya uang. Makanya biar aku aja yang bayar. Karena sedekah aku yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Aku bayar sendiri aja. Jangan. Kita bayar masing-masing aja. Jangan. Biar abangnya aja yang nentuin siapa yang bayar. Bang. Iya, Neng. Sudah makannya? Semuanya berapa? Satu mangkoknya 10.000. Jadi semua 50.000. Menurut abang, di antara kami siapa yang harus bayar? Wah, gimana memilihnya?
Tunjuk aja. Kalau abang mah nggak peduli siapa yang ngasih uang. Yang penting mah bubur abang dibayar. Begini aja. Raisyah, mana uang kamu? Sini 25.000. Lisha, sini uang kamu 25.000. Nih bang, Makasih, Neng. beres kan? Mau nambah lagi buburnya? Enggak, ntar mereka berebut bayar lagi. Begini yang benar. Kalau udah selesai aku mau pulang. Bentar-bentar. Tata surya kan ciptaan Allah. Jadi udah pasti bagus. Kok ini nggak enak dilihat sih? Ini ciptaan Topan, bukan ciptaan Allah, makanya jelek. Berarti ini salah. Ah udah bubar. Susah kalau kerja kelompok sama orang sok tahu. Dul, bangun Dul. Dul. Kita di mana nih? Masih di bumi. Tumben kata Mara masak. Mumpung hari libur, jadi kakak masak. Nggak usah pesen makanan. Kak, bumi bulat apa datar sih? Menurut kamu? Bulat. Ya itu udah benar. Topan emang so tahu. Emang Topan bilang apa? Dia bilang bumi itu datar. Segelas minuman bisa menghilangkan rasa dahaga. Tapi sepotong senyuman bisa menghilangkan luka yang dikarenakan tersandra oleh kerinduan. Siapa yang rindu? Orang yang merindui kamu. Mas Yuda. Kamu rindu juga kan? Apakah rindu harus dibalas dengan rindu? Kalau untuk menuju sebuah kebahagiaan sih harusnya seperti itu. Kenapa? Dua aliran sungai yang bertemu akan menciptakan sebuah energi untuk menuju muara dan kemudian menuju laut lepas. Kok cemberut? Karena aku sedang berusaha untuk tidak memikirkan lagi soal muara. Baik, kita lupakan soal aliran sungai, muara, dan juga laut lepas. Terus kita membahas soal apa? Fokus pada apa yang kita pesan. Mas Yuda mau makan apa? Jeruk purut harum baunya. Saya turut apa maunya kamu. Tapi aku lagi diet, jadi nggak makan siang. Kalau begitu saya nggak bisa turut sama kamu. Bagus. Kok bagus? Satu demi satu mulai terlihat ketidakcocokan kita. Kenapa kita nggak fokus pada kesamaan kita ya sih? Karena biasanya ketidakcocokan akan timbul saat kita merasa semakin dekat. Kamu itu cocok. Cocok apanya? Cocok jadi istri saya. Ngapain lu di sini? Lagi cari ketenangan, Pak Haji. Lebih tenang di dalam masjid sono. Lu bisa sholat, baca Quran, sambil curhat masalah lu sama Allah. Mau di masjid ataupun di sini, tetap aja nggak bisa tenang kalau hidup masih ada utang. Makanya cepet bayar utang lu supaya hidup tenang. Saya udah berusaha hidup bener, tapi masih ada aja orang yang nipu saya. Apa yang menurut lu benar,
belum tentu benar dalam pandangan Allah. Maksudnya? Kalau lo dikasih kaya, mungkin sekarang nih lo lagi berbuat maksiat. Makanya lo dibikin miskin supaya bisa selamat dari api neraka. Ya kalau mau nyelamatin jangan begini dong. Masa dihidup dikejeblangsak kayak begini. Jadi menurut lo Allah salah? Ya kalau saya bilang salah ntar Pak Haji marah. Bukan cuma gue yang marah, Allah juga marah. Kalau menikah dengan aku, Mas Yuda hanya bisa membahagiakan aku. Tapi kalau Mas Yuda menikah dengan Najwa, Mas Yuda bisa membahagiakan Cantika juga. Kalau menikah dengan kamu, saya bisa membahagiakan 6 orang. Siapa aja? Kamu dan anak-anak kita. Idealnya kan 2, Mas. Lahir pertama, kembar 2. Lahir kedua, kembar 3. Baru 5, satu lagi? Kamu. Satu lagi kelihatan kita udah cocokan kita. Apa ya? Mas Yuda selalu merasa benar. Saya makan ya. Kemarin saya lihat debt collector yang Uber saya nyari saya ke masjid, Pak Haji. Kalau mereka datang lagi, lo temuin aja. Kalau saya digebukin sama mereka bagaimana? Ini masjid, Fis. Nggak pantas orang ngegebukin orang di masjid. Maksudnya Allah ntar ngelindungin saya? Ya, belum tentu juga. Mungkin lo diseret keluar masjid, nah sampai pinggir jalanan baru digebukin. Saya tinggal di sini supaya nggak digebukin mereka. Kalau lo tinggal di sini terus, gimana caranya lo bisa bayar utang? Saya bakal nyicil, Pak Haji. Duit dari mana? Duit Pak Haji. Makanya saya nggak mau digaji sama masjid. Iya gitu ya. Nah, gini aja, Fit. Gua khawatir nggak ada umur nih. Jadi gue pengen tulis surat wasiat buat lo. Wasiat apa itu, Pak Haji? Kalau gue mati, itu yang namanya jas gue, baju, sarung, sepatu, sendal, peci, lu bisa langsung jual aja. Cuma satu yang nggak boleh lu jual. Itu tanah kosong yang di depan masjid. Jangan sampai lu jual. Lah, kenapa nggak boleh dijual? Justru itu bisa buat bayar utang saya, Pak Haji. Fit, kalau lu jual tuh tanah, lu bakal nambah masalah. Masalahnya di mana? Pak Haji tinggal nulis nih surat wasiat, ya? Kan udah beres tuh. Masalahnya tuh tanah kosong di depan masjid bukan tanah gue, tanah orang lain. Kalau lu jual, masalahnya makin panjang. Ah, orang lagi susah malah dibecandain. Lu mau gue bercandain, apa mau gue tabokin? Mendingan pergi daripada ditabokin. Bisa-bisanya orang tua ketawa di atas jiwa yang merana. Fit, Udah apa, Pak Haji? ingat ya, Apaan? kalau gue mati, itu tanah di sebelah KUA jangan sampai lo jual. Masa bodoh amat? Masa bodoh amat saya nggak pikirin. Tuh tanah mau ambles, apa saya nggak pikirin. Nggak pikirin. Astagfirullahaladzim. Kalau saya menikahi kamu, kamu mengizinkan nggak untuk saya membahagiakan Cantika dan juga Najwa? Tergantung Tergantung apa? caranya gimana. Laki-laki punya 1001 cara untuk membahagiakan perempuan. Abaikan yang 1000, Mas Yuda sebutkan saja 1. Itu dia. Saya masih memikirkan bagaimana cara ngomongnya. Ngomong aja. Asal yang 1 itu bukan poligami ya.
Kalau begitu saya coret yang poligami. 3. 4. Apanya yang 3? Dari semenjak kita duduk di sini, sudah 3 ketidakcocokan yang aku temukan. Kita harus menemukan lebih banyak lagi ketidakcocokan. Kenapa? Biar hidup lebih dinamis. Bener-bener ngerasa paling bener. Juna! Nggak ada adab lo ngagetin gue lo. I am so sorry Mr. Hafid. Tadi celingak-celinguk cari siapa tuh? Ada orang nyariin gue nggak? Selama ini mah tidak ada yang bertanya kepada saya soal Bang Hafid. Kalau ada orang yang nyariin gue, lo bilang aja nggak tahu. Oh, kalau itu mah artinya saya bohong atuh. Juna, lo ngerti nggak? Buat nyelamatin nyawa manusia, bohong tuh nggak apa-apa. Oke, alright. Terus kalau ada yang nyariin Bang Hafid mau kasih hadiah, saya juga bilang tidak tahu. Oh, itu lain Juna, lain. Lu tanya dulu dari siapa, hadiahnya apa, isinya apa. Repot. Tidak, lebih baik saya bilang tidak tahu saja. Biar lo paham ya, gue ini tangan kiri aja Usin. Jadi lo mesti dengar perintah gue, paham lo? Abang teh sebetulnya ada masalah apa atuh? Lo nggak perlu tahu. Kenapa saya tidak boleh tahu? Ini urusan mati dan hidup gue. Hidup dan mati mah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Oh, hebat lo ya. Sekarang gue tanya, lo udah hafal Al-Quran sama artinya belum? Hah? Belum. Sama Bang Hafid hafal Al-Quran. Juna, intinya kalau ilmu agama lo masih cetek, jangan ceramain gue. Gue tampok lo. Tung, lu kerja di sini cuma makan gaji buta. Kalau kerja lu cuma selonjoran, perut lu jadi gendut, lu susah mau bermaling. Saya istirahat karena capek, baru kelar mindahin kotak-kotak amal. Emang pernah ada yang hilang kotak amal di masjid ini? Belum bang, tapi kalau gak diamankan mungkin aja bisa hilang. Siapa yang tega ngambil kotak amal di masjid, Tung? Orang yang punya banyak utang kan bisa aja tega. Karena diuber-uber debt collector. Maksud lu apa? Hah? Kemarin ada debt collector kesini. Nyari orang yang nipu bosnya. Begini aja, Tung. Daripada terjadi keributan, ya. Kalau ada debt collector masuk ke masjid ini, lu mesti larang. Kalau debt collectornya mau sholat gimana? Ya, suruh sholat di masjid lain. Masjid kan banyak. Oke. Kalau nanti debt collector datang, nanti abang aja yang ngomong. Ya, nggak bisa begitu. Gua tangan kirinya Jusin. Masa ngurusin yang begituan? Jadi abang di sini ngurusin apa sih? Ngurusin lu sama Arjuna. Supaya kerja lu beres. Paham lu? Hah? Kita tidak boleh menjadi orang yang merasa paling benar. Karena mungkin pendapat kita benar, tapi juga bisa salah. Paham? Pak Ustadz, Topan kenapa? dia selalu merasa benar. Kamu juga sama merasa benar terus. Berisik. Pak Ustadz, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti karena merasa benar kan? Merasa benar itu boleh. Yang tidak boleh itu selalu merasa benar. Jadi ingat ya, yang tidak boleh itu selalu merasa benar. Apa bedanya? Orang yang selalu merasa benar akan jadi sombong dan meremehkan pendapat orang lain.
Paham? Makin musik. Pak Haji siap? Oke. Itu kan bahasanya Faiz. Iya. Pak Haji pinjem sebentar. Cantika siap? Ya elah, pencet aja. Kagak usah banyak nanya. Ye, itu kan yang biasanya Pak Haji ngomong. Iya, Cantika pinjam sebentar. Saya ulangi ya. Gak usah, udah lu kirim aja. Deh, buruan pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kepala Pak Haji terbalik. Astagfirullahaladzim. Masa gue mesti jalan mundur? Maaf. Bentar Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan hari ini kepala gue yang kebalik. Besok bisa-bisa kepala gue yang mendarat duluan. Saya kan udah minta maaf Pak Haji. Iya. Terus sekarang gue mencantikkan mesti kemana? Ke warung kopi terdekat. Oke. Udah. Gue capek ngomong sama lu. Tapi omong lu bener kan? Lu gak bener, tapi selalu merasa bener. Lu jawab dulu pertanyaan gua. Kalau lu bisa jawab pertanyaan gua bakal sholat nyembah Allah. Lu mau nanya apa lagi? Lu kan bilang, Allah mah adil. Iya. Mana? Tapi gua nggak tahu keadaan Allah. Keadilan yang kayak gimana yang lu maksud? Masa orang berbuat maksiat dimasukin neraka bareng iblis? Terus nggak adilnya di mana? Manusia tercipta dari tanah, dimasukin neraka, pasti bakal panas. Iblis tercipta dari api, dimasukin neraka. Percuma. Apanya yang percuma? Api ketemu api, nggak bakalan berasa panas. Siapa namanya lu? Kuproy, panggil aja Roy. Roy, sini. Dekat duduk gua sini. Ada apa? Sini duduk. Au! Sakit. Sakit ya? Tangan gua dari kulit, pipi lu dari kulit. Gua tabok lo teriak sakit. Padahal kulit ketemu kulit. Begitu juga iblis yang tercipta dari api dimasukin ke api neraka, pasti panas, paham? Iya, Pak Haji. Azan tuh. Deh, sekarang lo sholat minta ampun sama Allah. Iya, Pak Haji. Cepet gua tabok lagi lo. Enggak, Pak Haji, enggak. Jadi, ayo kita ke masjid. Cantika, apa yang kamu ingat dari perjalanan kita tadi? Ternyata Pak Haji sangat pemberani. Maksudnya? Berani menampar Om Kuproy yang gak mau menyembah Allah. Selain itu? Jangan tanya Cantika terus Pak Haji. Tanya juga ke Pak Ustadz Zidan dong. Dan, lo jelasin deh. Semakin seseorang selalu merasa benar, semakin jauh dia dari kebenaran yang sejati. Cakep. Kok tadi waktu Cantika jawab, Pak Haji nggak bilang cakep? Sebab Cantika itu cantik, bukan cakep. Kayak ibu dong. Iya. Jangan ketawa lo, Dan.
Cantika bisa aja. Tapi benar kan? Cantika cantik kayak ibu. Iya. Terus Pak Haji Husin ngomong apa lagi? Biasa, nasehat. Panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantika aja yang buka pintu. Apa kabar Cantika yang cantik dan manis? Alhamdulillah baik. Om Yuda gimana? Alhamdulillah Om baik. Om kesini mau ketemu Cantika apa ibu? Ketemu Cantika. Tapi habis itu ketemu sama ibu, boleh? Boleh? Bener. Ayo masuk om. Makasih. Kalau kamu setuju kita menikah, kita bisa mulai saling mengenal kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamara, untung kamu datang. Sini, duduk sini. Kamu ngapain kesini? Aku lagi minta Zidan buat jadi suami aku. Kamu setuju kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di mana? Di masjid. Kenapa? Faiz minta dibantuin ngerjain PR lagi. Aku yang sedang butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Aku mau kasih tahu, tapi janji kamu jangan ketawa. Gimana mau ketawa? Aku aja nggak tahu kamu mau ngomong apa. Aku mau ngomong soal Balkis. Balkis kenapa? Nggak jadi deh, aku mau tidur aja. Sekarang aku boleh ketawa. Kenapa? Tadi kamu bilang mau ngomong soal Balkis. Kok sekarang malah mau tidur? Ya udah, nggak jadi tidur. Kenapa? Aku nggak mau kamu ketawain. Selain itu, aku juga nggak mau mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Mimpi kamu menikah sama Balkis. Om Yuda lagi sibuk banget ya? Ada urusan yang harus Om selesaikan. Oh, ibu juga bilang begitu? Silakan. Makasih. Ibu kamu bilang apa lagi? Ibu bilang, Om belum bisa jadi ayah Cantika karena masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Cantika, belajarnya udah? Oh iya, aku terusin belajar dulu ya Om. Emang urusan apa yang harus saya selesaikan dulu? Soal itu Mas Yuda lebih tahu. Saya nggak berani menduga-duga pikiran kamu. Menduga kan nggak apa-apa. Orang bisa celaka. Bukan karena dia tidak tahu. Tapi karena dia merasa sudah tahu. Untuk soal ini, Mas Yuda pasti sudah tahu. Kayla. Dugaan yang tepat dan tidak membuat celaka. Saya minum ya. Silakan.
Katanya mau tidur. Balkis ke masjid gak? Enggak. Kira-kira malam ini dia datang ke sana nggak? Mana aku tahu. Hari ini dia ada nelpon kamu nggak? Sekali. Ngobrol apa? Cuma tanya apa kabar. Nggak mungkin. Tamara, please. Kalau kamu cemburu terus, semakin gak bisa tidur. Kamu mau aku bisa tidur nggak? Mau. Supaya waktu bangun nanti, kamu semakin segar dan semakin cantik. Kalau gitu, kamu telepon Balkis sekarang dan bilang sama dia, kamu mencintai aku. Kalau aku ngomong begitu, dia pasti akan langsung datang ke sini dan kamu akan begadang sampai pagi. Siapa bilang aku akan begadang? Terus mau ngapain? Aku juga akan datang ke masjid. Ara, ibarat sebuah bangunan. Kalau fondasinya kokoh, walaupun gempa datang tidak akan runtuh. Ini soal jodoh, bukan soal bangunan. Kalau soal jodoh itu urusan Allah. Makanya kamu berdoa aja, terus tidur. Kalau aku tidur, terus Balkis kesana gimana? Aku bakal suruh dia pulang buat tidur. Betul ya? Janji? Iya, aku janji. Nah, sekarang baru aku bisa tidur. Makasih ya Ustadz Suti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin ini adalah keputusan yang paling benar. Jadi sebaiknya Mas Yuda menikah saja dengan Kayla. Kenapa senyum? Kak, saya pikir perempuan, mereka merasa paling benar hanya terhadap laki-laki. Oh, ternyata sesama perempuan pun mereka juga melakukan hal itu. Kalau tujuannya baik, kenapa enggak? Baiknya di mana? Empati terhadap sesama perempuan. Ya, tapi kan bikin bingung laki-laki. Makanya gunakan hak Mas Yuda sebagai laki-laki untuk memilih. Perempuan juga punya hak untuk menerima. Kenapa kamu nggak menggunakan hak kamu? Karena ada sahabatku yang berhak untuk menerimanya. Kayla beruntung sekali ya punya sahabat seperti kamu. Mas Yuda juga beruntung punya calon istri seperti Kayla. Boleh nambah kopi lagi ya? Boleh. Pak Haji, itu si Untung sama Arjuna pecat aja tuh. Terus kalau si Untung dipecat, siapa yang jaga keamanan? Saya. Terus yang gantiin tugasnya si Arjuna? Ya saya juga. Emang lo bisa bikin kopi sembari jaga keamanan? Ya ngerjainnya satu-satu, Pak Haji, jangan dua dikerjain. Makanya Fit, kalau lo nggak bisa ngerjain dua kerjaan sekaligus, kenapa mesti minta rangkap jabatan? Fit, lo jangan cuma bisa ngelihat kesalahan orang lain aja. Ini ibarat kata, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kita lagi ngomongin Untung sama Arjuna, bukan ngomongin gajah sama semut. Oke, kalau gitu sekarang kita ngomongin tikus sama kucing aja deh. Maksudnya? Ya, tikus kan diuber-uber kucing. Sama kayak lo, diuber-uber debt collector. Jadi panjang deh urusannya. Lo mau yang pendek? Apa itu? Nah, sekarang lo wudu, sholat tobat, berdoa. Bener, mendingan curhat sama Allah daripada sama Pak Haji. Nggak ada jalan keluarnya. Astagfirullahaladzim. Habis. Allah. Hai teman manis, sekarang gue mau makan nasi uduk Bang Somad. Ntar gue ceritain gimana rasanya. Stop. Kenapa? Matiin kameranya.
kalau mau ngonten jangan makan, mending pindah ke tempat lain. Kenapa? Kemarin dulu ada orang ngonten di sini. Dia bilang nasi uduk saya nggak enak. Akhirnya pelanggan saya 2 hari nggak ada. Bang, selera dan lidah orang berbeda. Dia bilang nggak enak, bisa jadi di lidah saya rasanya enak. Pokoknya jangan bilang nasi uduk saya nggak enak. Terus kalau nggak enak, harus saya bilang enak. Terserah, tapi jangan bilang nggak enak. Kalau enak boleh, saya bilang enak. Kalau enak, jangan bilang cuma enak. Tapi bilangnya, oh enak banget. Saya bohong dong. Kalau bilang enak banget, saya kasih hadiah 5 bungkus nasi uduk. Kalau enak, saya bilang enak. Kalau nggak enak, netizen saya suruh cobain langsung. Nah, itu baru benar. Boleh ya? Woi, buruan! Lama banget lu tidur lu di kamar mandi. Woi, buruan! Apa sih? Lama banget lu, apaan yang lu gesek? Kan mesti pakai baju sama celana dulu. Masa saya keluar telanjang? Ngapain lu mandi di sini? Pompa air di rumah saya rusak. Lu betulin dong. Udah 3 kali dibetulin masih rusak. Beli yang baru. Abang ini mau mandi, apa mau ngejar ribut sih? Abis mandi kita terusin ribut. Mandi bos. Jalan. Buruan! Lu mau ngintip? Buruan masuk, kunci pintu. Gak usah lu ajarin, gue juga bisa. Yaudah cepat. Kurang kencang. Kumis. Ngomong aja lu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman manis. Nasi uduknya gurih banget. Ayam gorengnya juga empuk banget. Kita coba tempenya ya. Bumbu tempenya pas. Sambelnya juga nampol pedasnya. Nih, yang pada ngantuk nih kalau makan pasti melotot. Kalian mesti cobain. Lokasinya gak jauh dari Masjid Baitus Salam. Tanya aja Ustadz Zidan, di mana nasi uduk Bang Somad? Nih, yang punya warung nasi uduk. Sini Bang. Jangan lupa mampir kemari ya. Kasih pantun Bang, sikat. Jangan pacaran kalau cuma dikasih harapan. Mending duduk di pelaminan bareng si Mamat. Cakep. Kalau lapar pengen sarapan, ingat nasi uduk Bang Somad. Oke, teman manis, jangan lupa like, share, and subscribe channel Balkis Manis. See you, bye. Mwah. Mantap. Ini saya demen. Jadi berapa nasi uduknya Bang? Buat Neng Balkis Manis, saya kasih gratis. Enggak. Saya harus tetap bayar. Neng Balkis kan udah iklanin nasi uduk saya. Sebagai ucapan terima kasih, saya kasih gratis 3 bungkus nasi uduk. Wow, makasih ya Bang. Sama-sama. Saya lanjut makan ya. Semalam, Om Yuda sudah bilang mau jadi ayah Cantika. Kenapa? Karena urusan Om Yuda belum selesai. Terus kapan selesainya? Belum tahu? Kalau gitu, makin lama Cantika punya ayah. Kamu berdoa aja. Semoga Allah kasih yang terbaik. Yang terbaik sih tetap Pak Haji Husin.
Ayo habiskan makanannya, nanti kamu kesiangan berangkat sekolah. Ya, Bu. Pak Haji mau sarapan apa? Nasi uduk aja. Lu Dan? Sama nasi uduk. Jangan lupa beliin si Arjuna sama Untung juga ya. Iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah sarapan? Belum. Baru mau beli. Mau sarapan apa? Nasi uduk. Nasi uduk di mana? Biasa, nasi uduk Bang Somad. Gak usah. Kamu sarapan lontong sayur aja. Kenapa? Sebagai calon istri, boleh kan aku latihan ngatur sarapan kamu? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nasi uduknya pakai telur apa pakai ayam? Telur aja. Lu Dan? Saya nggak jadi nasi uduk bang, lontong sayur aja. Sip. Tadi Tamara yang telepon. Iya. Dia ngelarang lo sarapan nasi uduk. Iya. Kalau soal makanan, istri boleh aja ngatur. Tapi kalau soal yang prinsip, itu suami yang mesti mutusin. Sebab dia kepala keluarga, pemimpin. Iya Pak Haji. Kamu jangan sarapan dulu ya. Aku bawain nasi uduk. Beli di mana? Gak beli. Aku habis ngonten. Makanya dikasih gratis 3 bungkus sama Bang Somad. See you. Pak Haji, beli nasi uduknya dibatalin aja. Kenapa? Balkis mau kirimin 3 bungkus. Bakal makin seru nih kayaknya. Fit, nasi uduk buat gue, Arjuna sama Untung batalin aja, nggak usah dibeli ya. Lo beli aja lontong sayur buat Zidan. Pak Haji, habis sarapan jangan pergi dulu ya. Kenapa? Temenin saya ngobrol sama Balkis. Bagusnya sih Tamara yang nemenin. Pak Haji, saya serius nih. Ya udah, mendingan lu pergi aja deh Dan. Balkis ntar gue yang ngadepin. Pergi kemana? Terserah lu. Ke laut boleh, ke gunung boleh, ke rumah Tamara juga boleh. Sip. Mau kemana lu? Saya mau berenang di laut, mendaki gunung, dan sarapan di rumah Tamara. Fit, lontong sayurnya juga batal. Lo beli aja sarapan buat diri lu sendiri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Mara ada? Ada di dalam. Aku berangkat sekolah dulu ya Pak Ustadz. Iya, hati-hati di jalan. Okidoki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Zidan pergi kemana? Katanya sih tadi dia bilang mau berenang di laut, terus mendaki gunung, pulangnya sarapan di rumah perempuan yang dicintainya. Terus ini nasi uduk siapa yang mau makan? Nih sebungkus buat saya, yang 2 bungkus buat si Arjuna dan si Untung. Tadi waktu saya telepon, Zidan nggak cerita mau berenang di laut dan mendaki gunung. Tadi saya cuma cerita soal laut dan gunung, tahu-tahu dia mau pergi ke sana. Zidan. Tahu gitu saya ikut, sekalian bikin konten. Kalau gitu bikin konten sama saya aja. Konten apa Pak Haji? Live, baca Al-Quran 30 juz. Siapa yang mau nonton? Malaikat. Malaikat nggak bisa nambah follower saya Pak Haji. Siapa bilang? Gimana nge-follow-nya? Setiap saat ada malaikat yang memfollow kita. Rokib dan Atid. Mereka setiap saat selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Wah, kalau itu saya nggak janji deh. Tapi nanti kalau follower saya udah banyak, insya Allah kita live baca Quran 30 juz. Alhamdulillah. Itu udah dicatat tuh sama malaikat Rokib dan Atid. Udah dicatat. Enak? Enak. Pesen di mana? Aku yang bikin. Tiap hari kamu yang bikin sarapan? Enggak. Kebanyakan sih pesan online. Selain sandwich, ada lagi nggak? Masih belum kenyang. Supaya lebih lama di sini. Kangen. Selain itu, biar nggak ketemu sama Balkis di masjid. Kamu mau makan apa lagi? Apapun yang kamu sediakan, aku akan makan. Aku masakin rendang ya. Kenapa mesti rendang? Biar lebih lama ketemu kamunya. Balkis, seandainya Zidan nggak milih kamu jadi istrinya, gimana? Maaf Pak Haji, saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah berpikir begitu. Makanya saya mau ngajak kamu mikir soal itu. Tapi saya belum siap untuk berpikir soal itu. Oke. Kalau gitu kita ngomong soal lain ya. Apa? Gimana seandainya Zidan milih kamu jadi istrinya? Nah, kalau ini oke. Kamu bisa mikir nggak gimana kecewanya perempuan yang mencintai Zidan itu? Wah, saya juga belum berpikir soal itu. Makanya saya ngajak kamu mikir soal itu, Balkis. Kayaknya jangan sekarang deh Pak Haji. Kenapa? Karena saya lagi konsentrasi bikin konten yang gembira dan menghibur. Bukan yang sedih-sedih. Oh, oke. Kalau gitu kita mikir soal konten ya. Pak Haji ada ide apa? Banyak. Apa Pak Haji? Bakal kita bahas. Saya mau anterin dulu nih. Sarapan buat si Untung Marjuna ya. Iya Pak Haji. Mau minum apa nih? Teh apa kopi? Nggak usah Pak Haji, aman. Bener nih? Bener. Semalam kamu mimpi burung nggak? Iya. Mimpi apa? Kamu sama Balkis berenang di laut, tiba-tiba Balkis terseret arus, dan kamu menolong dia. Terus? Tahu-tahu kalian mendaki gunung, Balkis kecapean, terus kamu gendong. Terus? Waktu turun gunung, kamu sendirian. Stop. Aku sudah tahu akhir mimpi kamu. Apa? Akhirnya aku datang ke rumah kamu dan sarapan.
Kok kamu tahu sih? Karena kamu ingin Balkis tenggelam di laut, tersesat di gunung, lalu aku bisa kembali ke kamu. Gitu kan? Kok kamu tahu pikiran aku? Karena kamu sudah jadi belahan jiwaku. Dasar Ustadz Sweety. Sweety dan cutie. Enggak, Sweety aja. Balkis, apa yang kamu posting di sosmed itu kan gak bakal hilang walaupun kamu udah mati. Jadi walaupun saya udah mati, saya tetap terkenal. Ngapain cuma terkenal di dunia, tapi di akhirat disiksa. Gimana caranya supaya terkenal di dunia, tapi selamat di akhirat? Kamu mesti bikin konten yang menginspirasi orang supaya hidupnya lebih baik. Jadi saya mesti bikin konten ceramah? Ya enggak gitu juga. Kamu kan bisa bikin kisah-kisah dan cerita menarik yang menggugah perasaan penonton sampai mereka mau memperbaiki diri. Kalau mereka jadi baik, apa untungnya buat saya? Selama mereka melakukan kebaikan karena nonton konten-konten kamu, kamu juga dapat pahala. Malah akan terus mengalir walaupun kamu udah mati. Contohnya konten apa Pak Haji? Itu urusan kamu yang mikir. Allah akan mengikuti. Kalau kamu berpikir baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Gimana aku bisa berprasangka baik sama Balkis? Aku mau tanya sama kamu. Menikah itu baik nggak? Baik. Jadi kalau Balkis mau menikah sama aku, baik nggak? Buat Balkis pasti baik. Tapi buat aku buruk. Allah lebih tahu yang terbaik buat kamu. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu, Zidan. Makanya, kamu minta pada yang menciptakan aku. Karena diriku juga bukan milikku. Tapi tahu. Telepon dari siapa? Balkis. Sini. Kok telepon saya di-reject? Zidan lagi asik kali berenang sama ikan lumba-lumba. Ya udah, saya pulang dulu Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah ketemu dengan Mas Yuda kemarin sore. Aku juga ketemu dia kemarin malam. Terus Mas Yuda udah memutuskan untuk menikah dengan kamu. Waktu ketemu sama Mas Yuda, kamu ngobrol soal apa aja? Membahas soal anak kembar 2 dan kembar 3. Wih, berarti obrolan kamu sama Mas Yuda udah lebih jauh. Lebih jauh gimana? Waktu ngobrol sama aku, yang dibahas cuma soal pernikahan. Sama kamu udah bahas soal anak. Mas Yuda membahas soal anak di masa depan. Aku membahas soal anak yang sekarang udah ada. Cantika. Terus? Dalam waktu singkat,
Aku menemukan 3 ketidakcocokan antara aku dengan Mas Yuda. Terus kamu udah bilang soal itu ke Mas Yuda? Iya. Apa komentarnya? Dia bilang, semakin banyak ketidakcocokan, semakin dinamis. Ya terus. Terus. Dikit lagi. Up. Haji Husin ada? Ada. Silakan. Tung. Biar gue yang anter. Ini urusan gue kakap. Urusan lu kan teri. Halo, perkenalkan. Saya tangan kirinya Haji Husin. Silakan Pak, mari. Terima kasih. Iya. Mobil jagain. Mari Pak. Ya. Hilang donatur gue. Apa kabar Pak Yuda? Alhamdulillah. Arjuna. Pak Yuda biar gue yang layanin. Lo terusin aja ngosrek WC. Mari Pak, silakan Pak. Sekarang pekerjaan saya diambil. Lama-lama gaji saya dirorot. Dasar kumis gondrong. Kalau kamu memikirkan perasaan aku terus, kamu gak akan bisa menikah dengan Mas Yuda. Kalau kamu udah menikah dengan Mas Yuda, baru aku bisa berpikir tentang laki-laki lain. Ya tapi kamu belum tentu bisa mendapatkan laki-laki yang baik seperti Mas Yuda. Terus aku harus gimana? Ya, kamu harus tega. Jangan memikirkan perasaanku. Aku gak bisa tega. Kamu pasti bisa. Apa? Cubit. Buat apa? Cubit aja dulu. Yang keras. Lebih keras lagi. Nggak tega. Tuh kan. Kamu aja suruh nyubit tangan aku juga nggak tega. Apa mungkin aku tega nyakitin perasaan kamu? Kalau Pak Yuda milih salah satu, mungkin bakal mengecewakan satu perempuan. Tapi kalau nggak milih,